Hi everyone, welcome back to our video. Nah, untuk hari ini kita akan belajar about thematic in tema G di pembelajaran 5 dan 6 di subtema yang ketiga. Nah, before we continue our thematic lesson, I invite you to close your eyes and fold your head. We want to pray. Let's pray. Our Heavenly Father, thanks to you because you still bless us until today. Now, we are going to continue our thematic subject. Please bless us and guide us so that we can understand about this lesson. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, nah kita akan lanjut aja, langsung aja ke topik pembicaraan kita hari ini. Tapi sebelumnya, teacher mau tanya dong, kapankah diperingati Hari Pahlawan? Yes. Nah, setiap tanggal 10 November kita akan memperingati Hari Pahlawan. Nah, bicara tentang pahlawan, sudahkah kamu menghargai jasa para pahlawan kita? Nah, bagaimana sih teacher caranya? Bentuk penghargaan kita terhadap pahlawan kita yang telah gugur, yang telah membela negara kita. Contoh kecilnya di dalam kehidupan kita adalah yang pertama, mengikuti upacara dengan hikmat. Sudahkah kamu mengikuti upacara dengan baik dan benar, tidak goyang sana-sini, tidak mengganggu teman? Yang kedua, kita menghormat bendera dengan cara yang benar. Apakah kamu menghormat bendera dengan goyang-goyang seperti itu, atau dengan tangan yang asal-asalan? Nah, itu bentuk cara penghargaan kamu terhadap pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Nah, yang terakhir, yang paling sering kita lakukan ketika upacara adalah mengheningkan cipta. Nah, mengheningkan cipta ini, pemerintah telah mencanangkan gerakan mengheningkan cipta ini secara serentak se-Indonesia pada setiap peringatan Hari Pahlawan, itu tepatnya di tanggal 10 November. Oke, jadi setiap 10 November kita ambil waktu sebentar untuk mengheningkan cipta. Kalau misalnya kita mengikuti upacara, nanti kita akan mengheningkan cipta di upacara tersebut. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang bekerja di tempat pekerjaannya, maka serentak akan diadakan hening cipta selama 60 detik di tempat pekerjaannya masing-masing dengan cara menundukkan kepala. Nah, menundukkan kepala ini berarti bahwa kita menghargai pejuang yang telah mendahului kita. Biasanya tentang perayaan Hari Pahlawan ada juga yang mengundang kita di acara-acara tersebut, seperti perlombaan atau kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat ya di dalam acara tersebut. Bicara tentang undangan, kita juga mau bicara tentang surat undangan tidak resmi. Nah, surat undangan tidak resmi itu bagaimana sih teacher? Nah, surat undangan tidak resmi itu memiliki ciri-ciri seperti ini. Tidak memakai kepala surat. Dia itu bentuk suratnya boleh tidak standar. Dapat menggunakan bahasa baku ataupun tidak baku. Nah, contohnya bagaimana sih teacher? Contohnya itu ada undangan nikah, undangan syukuran, undangan ulang tahun, dan masih banyak undangan-undangan yang tidak resmi lainnya. Bicara tentang undangan, ada juga salah satu undangan yang bertemakan tentang pameran seni. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering menggunakan benda yang memiliki unsur-unsur seni. Nah, seperti pakaian yang bercorak batik yang sering kita pakai. Nah, terus ada patung-patung miniatur atau ukiran-ukiran dalam rumah kita yang menjadi penghias di dalam rumah kita. Itu juga bagian dari seni. Nah, pintu yang memiliki ukiran itu juga bagian dari seni. Nah, ada juga yang memiliki lukisan di dinding rumahnya. Nah, itu juga bagian dari seni. Bicara tentang rumah yang memiliki banyak sekali unsur-unsur seni di dalamnya, kita bicara tentang dan teringat tentang makanan. Nah, hari ini kita juga akan membahas dan bicara tentang cara membuat satu makanan. Nah, makanan ini sangat disukai oleh anak-anak khususnya. Tapi tidak hanya anak-anak saja ya, orang dewasa juga suka makanan ini. Nah, mau tahu makanannya apa? Coba lihat video berikut ini.
bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 1 liter air, terus 5 sendok makan gula pasir, sejumput garam, dan 5 SDM susu sendok makan, maksudnya ya, susu kental manis. Kamu bisa merek apa aja, 1 sendok makan maizena juga. Dan menjadi yang membuat merasanya lebih enak, kamu bisa menggunakan pop ice, berbagai varian. Itu terserah kamu, mau pakai pop ice atau mau pakai kacang hijau kah, mau pakai apa saja yang kamu mau, misalnya dia seperti makanan atau yang lainnya. Nah, cara pembuatannya seperti berikut. Tuangkan terlebih dahulu airnya dan masukkan gula pasir yang tadi sudah kita siapkan dan sejumput garam, dan yang terakhir tepung maizena. Jangan lupa untuk masukkan susu yang tadi yang telah kita takarkan, dan jangan lupa diaduk juga ya. Nah, setelah selesai semuanya diaduk dan kita akan memasaknya terlebih dahulu. Nah, ketika memasak jangan lupa untuk kita aduk supaya semua bahan-bahannya tercampur dengan rata. Nah, coba kita lihat. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita diamkan dan kita harus siapkan dulu wadahnya, yaitu berbentuk plastik es seperti ini. Kamu bisa membuat atau membelinya di tempat penjualan plastik. Nah, supaya lebih memudahkan kamu boleh masukkan ke dalam literan ya airnya tadi tersebut. Kamu masukin ke dalam wadah yang berbentuk atau yang memiliki corong runcing seperti ini supaya lebih memudahkan. Nah, kamu masukkan pop ice-nya tadi atau bahan yang kamu mau masukkan seperti buah kah, itu terserah kamu. Nah, kalau kamu mau buat berwarna, kamu tinggal masukkan pewarna makanan ke dalamnya. Nah, diaduk dulu sampai dia merata. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam wadah atau plastik yang telah kita beli tadi atau kita persiapkan tadi. Nah, setelah itu kita ikat dengan sangat erat dan kita gunakan atau kita lakukan sampai semua bahan-bahan tadi habis. Dan jangan lupa masukkan ke dalam freezer dan kita tunggu selama beberapa menit. Cukup sekian video pembelajaran kita untuk hari ini. Teacher berharap kamu dapat mengerti akan penjelasan yang singkat ini. Dan ada beberapa yang harus kamu kerjakan dan kamu harus kirimkan ke teachernya masing-masing. Nah, yang pertama, coba kamu buka di halaman 110. Itu membuat percobaan es lilin. Kamu membuat dalam bentuk video ya. Ingat, dalam bentuk video. Nah, yang kedua, kamu membuat surat undangan tidak resmi. Ya, kamu membuat surat undangan tidak resmi. Surat undangan ulang tahun kah, surat undangan perlombaan kah, itu tergantung dengan kamu. Jadi jangan lupa untuk mengirimkan semua tugasnya kepada main teachernya masing-masing. Oke, until here our topic today. May God bless you. See you in the next video.